Lapisan air hidrosfer. Perkenalkan, kami dari kelompok Komet. Nama saya Devina Febriana. Nama saya Amelia Larasita. Nama saya Dianwa Kiramawati. Saya Rizka Amira Bangkis. Teman-teman, kenapa hujan bisa turun ke bumi? Ternyata hujan terjadi sebagai bagian dari daur hidrologi. Daur hidrologi atau siklus air adalah proses alami yang menggambarkan pergerakan air di bumi secara terus-menerus melalui berbagai tahap. Air berpindah dari permukaan bumi seperti laut, danau, sungai, tanah ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan hidrologi meliputi 1. Evaporasi, proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer akibat panas matahari. 2. Transpirasi, pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stomata daun. 3. Sublimasi, perubahan es atau salju langsung menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Yang keempat, intersepsi, penangkapan air hujan oleh daun atau permukaan tumbuhan sebelum mencapai tanah. Yang kelima, kondensasi, perubahan uap air menjadi tetesan air yang membentuk awan akibat pendinginan. Yang keenam, adveksi, pergerakan massa udara yang membawa uap air secara horizontal ke wilayah lain. Yang ketujuh, presipitasi, yaitu jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. 8. Runoff, aliran air di permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. 9. Perlokasi, penyerapan air ke dalam tanah hingga mencapai lapisan air tanah. Setelah mengetahui daur hidrologi beserta tahapannya, mari kita ketahui perairan-perairan yang ada di permukaan bumi ini. 1. Danau atau telaga, yaitu perairan darat yang terbentuk dari kumpulan air tawar dalam ukuran besar. Secara alamiah, danau terbentuk dari proses vulkanik ataupun tektonik. A. Danau vulkanik merupakan cekungan akibat peninggalan aktivitas vulkanik seperti letusan gunung berapi yang terisi air hingga membentuk danau. Contoh danau vulkanik yaitu Danau Toba, Danau Tiga Warna, dan Telaga Sarangan. B. Danau tektonik merupakan cekungan akibat pergeseran lempeng kerak bumi di daerah patahan yang terisi air hingga membentuk danau. Contoh danau tektonik yaitu Danau Poso di Sulawesi Tengah dan Danau Malawi di Afrika Timur. 2. Waduk, yaitu bendungan untuk menahan aliran air dalam jumlah yang besar. 3. Embung, yaitu bangunan buatan artifisial berbentuk cekung yang memiliki tujuan menampung kelebihan air hujan yang digunakan sebagai persediaan air saat musim kering tiba. Embung dapat dibangun baik di aliran sungai atau tempat lainnya dengan ukuran yang lebih kecil dari waduk. 4. Rawa, yaitu genangan air dalam ukuran luas yang terbentuk secara alami karena air yang terhambat. Fisik rawa dapat berupa kubangan lumpur atau genangan air dangkal dan berlumpur. Kedalaman rawa umumnya kurang dari 6 meter. 5. Sungai. Sungai merupakan jalur aliran air yang membentang dari daratan tinggi hingga ke laut. Badan sungai terbagi menjadi 3. A. Hulu sungai, yaitu awal permulaan aliran sungai. B. Bagian tengah sungai, bagian sungai yang umumnya terletak di daerah dengan kemiringan yang landai dan cenderung datar. C. Hilir sungai. Hilir sungai atau muara sungai merupakan perjalanan akhir air dari sungai. Ada yang terbentuk di laut dan di danau, bergantung arah aliran air. 6. Air tanah. Segala bentuk aliran air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Pada umumnya, air tanah terjadi dari resapan air hujan karena gaya gravitasi bumi, struktur lapisan tanah, dan perbedaan kelembapan tanah. Lautan. Laut merupakan kumpulan air asing yang sangat besar menghubungkan antar daratan di permukaan bumi. Hampir 70% permukaan bumi merupakan lautan, sehingga laut sangat berperan penting dalam daur hidrologi. Ada 4 jenis lautan, yaitu pertama, samudra atau ocean, yaitu lautan yang sangat luas yang umumnya memisahkan antar benua. Di bumi terdapat 5 samudra, yaitu A. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik merupakan samudra terbesar yang luasnya
yaitu 166 juta kilometer persegi. Samudra ini berada di sebelah timur laut Kepulauan Indonesia dan membentang hingga ke benua Amerika. B. Samudra Atlantik. Samudra kedua yang terbesar dengan luasan mencapai 82,4 km persegi. Berada di sebelah timur benua Amerika yang memisahkannya dari benua Afrika dan Eropa. C. Samudra Hindia. Samudra yang membentang luas di sebelah timur benua Afrika, barat benua Australia, dan selatan benua Asia. Luas Samudra Hindia mencapai 73,6 juta kilometer persegi, yang merupakan samudra terhangat karena berada di sekitar garis khatulistiwa. D. Samudra Antartika. Samudra yang mengelilingi kutub selatan dengan luas perairan mencapai 20,33 juta kilometer persegi. E. Samudra Arktik. Merupakan samudra yang mengelilingi kutub utara. Samudra ini memiliki luasan 4 km persegi dan merupakan samudra terkecil di bumi. Wilayah yang berbatasan dengan Samudra Arktik yaitu Rusia, Kanada, Greenland, Islandia, Norwegia, dan Alaska. 2. Laut, yaitu bentangan air asin yang luasnya tidak sebesar samudra. Pada umumnya, laut memisahkan antar pulau. 3. Selat, yaitu bentangan air asin yang memisahkan antar pulau dalam jarak dekat. Sebagai contoh, Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan Selat Malaka memisahkan Pulau Sumatera dengan negara Malaysia. 4. Teluk, yaitu air laut yang menjorok masuk ke dalam pulau. Contohnya Teluk Penyu di Bali, Teluk Jakarta, dan masih banyak yang lainnya.